Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti hubungan bunga dan lebah. Lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sepatu sebagai makanannya, sedangkan bunga sepatu membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Contoh lain seperti hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya, sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu dari tubuh kerbau. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme yaitu tanaman benalu dengan inangnya. Benalu termasuk tumbuhan biji dan berdaun hijau. Akar benalu itu tidak sempurna sehingga tidak mampu menyerap air dan hara langsung dari tanah. Untuk memenuhi kebutuhan akar air dan hara, benalu menumpang pada ranting tumbuhan jenis lain. Lalu, akarnya yang berupa alat hisap akan menembus masuk ke dalam jaringan pengangkut tumbuhan yang ditumpanginya. Kemudian, benalu akan menyerap air dan hara yang terlarut di dalamnya, sehingga tumbuhan inang mengalami kerugian karena air dan hara yang akan digunakan untuk hidupnya diserap oleh benalu. Akibatnya, dari kegiatan benalu tersebut, biasanya ujung ranting tanaman yang ditumpanginya mengecil, kurus, dan akhirnya mati. Contoh lain seperti cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Cacing tambang termasuk jenis cacing dalam perut yang sangat mengerikan karena selama hidupnya cacing tambang mengisap darah dari inangnya yaitu usus kita, sehingga penderita akan mengalami anemia akut akibat kekurangan darah. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tetapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme adalah hubungan ikan badut dengan anemon laut. Di alam, kehadiran ikan badut pada anemon dapat melindunginya dari agresivitas beberapa jenis ikan seperti ikan anyel atau ikan butterfly yang akan memangsa tentakelnya. Sebaliknya, ikan badut memanfaatkan anemon tersebut sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya. Tanpa perlindungan dari anemon, ikan badut hanya dapat bertahan hidup beberapa menit saja sebelum dimangsa oleh musuhnya. Contoh lain seperti hubungan anggrek dengan inangnya. Tanaman anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak pula dirugikan. Yang kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Berdasarkan organisme yang mengawali, rantai makanan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu rantai makanan perumput, rantai makanan detritus, rantai makanan parasit, dan rantai makanan saprofit. Yang pertama, rantai makanan perumput.
Rantai makanan ini dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofiknya. Contoh dari siklus rantai makanan yang satu ini adalah rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Selanjutnya, jika elang mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lain dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Yang kedua, rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Detritivor yaitu suatu organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Detritus adalah fragmen atau hancuran dari organisme seperti hewan dan tumbuhan yang mati dan sisa organisme dimakan oleh pemakan detritus. Contoh rantai makanan detritus yaitu detritus berupa sisa jaringan hewan yang dimakan oleh ulat, lalu tikus, ular dan burung. Namun, pada akhirnya semua organisme tersebut dapat menjadi detritus pula. Yang ketiga yaitu rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contoh rantai makanan parasit yaitu pada rantai makanan parasit, kutu menjadi parasit bagi kerbau yang mampu menyebabkan kerbau mati karena kutu yang berkembang dan banyak menempel pada kerbau dapat menyebabkan kematian dengan menghisap darah kerbau sampai habis. Kemudian, kutu tersebut akan dimakan oleh burung jalak dan berakhir dengan burung jalak dimangsa oleh elang. Yang keempat yaitu rantai makanan saprofit. Organisme saprofit adalah organisme yang mampu mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Contoh rantai makanan saprofit adalah pada rantai makanan saprofit diawali dengan kayu lapuk yang dimakan dan diuraikan oleh jamur. Kemudian jamur tersebut dimakan oleh rubah. Dan yang terakhir yaitu jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Misalnya, bunga sepatu daunnya dimakan oleh ulat. Ulat juga memakan daun sawi. Daun sawi juga dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak dan burung pipit. Burung pipit juga makan ulat. Burung pipit dimakan oleh burung elang. Daun sawi juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung elang. Akibatnya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya disebut dengan jaring-jaring makanan. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu membutuhkan nektar yang terdapat pada bunga sebagai makanannya. Bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah cacing pita yang hidup di dalam usus manusia. Cacing pita memiliki kait pada tubuhnya untuk melekatkan diri pada dinding usus manusia. Disebut cacing pita karena bentuknya panjang, pipih mirip pita, dan berkepala kecil. Biasanya,
Cacing pita menyerang orang yang suka mengkonsumsi makanan yang berasal dari daging, terutama dari daging sapi dan daging lainnya. Setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain untuk memerlukan makanan. Itulah yang disebut dengan hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup antara lain simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Nah, sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis adalah simbion.